menantu yang benar-benar nggak tahu diuntung. Bagaimana mungkin Priti yang begitu saya sayangi juga tega-teganya mengusir saya dari sana. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Rehan, tingkah laku istri kamu itu sudah sangat kebangetan, Rehan. Ibu sudah berusaha bersabar, tapi kesabaran seseorang itu ada batasnya, Rehan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Bu? Maksud Ibu tingkah laku yang bagaimana? Tadi Ibu datang ke pengajian di rumah Ibu Hasna. Tapi Najwa dan Ibu Hasna bersekongkol untuk mengusir Ibu dari sana. Dan mempermalukan Ibu di depan semua orang, Rehan. Apa? Padahal Ibu datang ke sana hanya untuk memberikan selamat atas keberangkatan Ibu mertua kamu ke umroh. Tapi bagaimana mungkin? Rasanya sulit dipercaya. Tuh kan, kamu itu tidak pernah mempercayai perkataan Ibu. Bu. Kalau Ibu berkata jelek mengenai Najwa dan Ibu Hasna, terus untuk apa kamu bertanya kepada Ibu? Dan kamu meminta Ibu menceritakan kesedihan Ibu kepada kamu. Bu, bukan begitu maksudnya. Aku yakin bahwa di balik semua ini pasti ada kesalahpahaman. Dan pasti bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, barusan ibuku mengatakan bahwa ibuku diusir dari rumahmu. Apa itu benar? Aku benar-benar minta maaf, Bunda. Rehan, aku mohon tolong maafin aku. Kamu dengar sendiri kan, Rehan? Dari mulut Najwa sendiri. Najwa telah bersekongkol dengan Hasna untuk mengusir Ibu dari sana. Dan mempermalukan Ibu di depan semua orang. Puas kamu, Najwa, sekarang? Puas? Bunda, mengertilah. Ibuku dan juga Priti sama sekali gak bermaksud berbuat seperti itu sama Bunda. Diam kamu, Najwa. Kamu itu bukan hanya ular. Tapi kamu itu ular berlidah dua. Kamu menyebarkan racun untuk mematikan musuh-musuh kamu. Aku gak pernah menganggap Bunda seperti musuhku. Karena Bunda adalah ibu mertua aku. Dan aku sayang sama Bunda. Nggak usah munafik kamu, Najwa. Kamu selalu bersikap manis kepada Ibu hanya di depan Rehan. Ibu, biarkan Najwa bicara dulu sebentar. Biar dijelaskan. Kalau kamu mau, Rehan, dengarkan saja omongan istri kamu itu. Ibu sudah capek mendengarkan fitnah-fitnah dia. Dengar kamu, Najwa, suatu saat nanti kamu akan menuai dosa-dosa kamu sendiri. Camkan. Bu, tolong istighfar. Apa maksud Bunda? Dosa apa maksud Bunda? Dosa-dosa kamu yang tidak pernah menghargai ibu mertua. Dan Ibu jamin, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah punya anak. Itu karena kamu telah berdosa kepada Ibu. Masya Allah, astagfirullah, istighfar, Bu. Apapun yang dikatakan seorang ibu adalah doa bagi anaknya. Tolong tarik kembali kalimat itu. Dan Ibu beristighfarlah. Oh, jadi sekarang kamu itu juga mau menceramahi Ibu, iya? Kamu ingin menjadi ustadz di depan Ibu, iya? Seperti istri kamu itu. Kamu kenapa, Najwa? Kamu tidak apa-apa? Ya, aku mengerti, Najwa. Aku mengerti maksudmu apa.
Baiklah, kamu istirahat. Ya, Ibu, aku permisi. Ibu jaga kesehatan ya. Hati-hati di sana. Ya, kamu juga ya sayang. Kamu juga harus jaga kesehatan, harus baik-baik, jaga diri ya. Dan sering-sering telepon Kak Naswa ya sayang ya. Ibu kan mau ibadah, tolong doain ibu biar selamat ya. Iya, Priti pasti nelfon Kak Najwa. Mobilnya udah datang. Priti minta maaf ya, Priti nggak bisa nganterin ke bandara. Papa sayang. Terima kasih ya nak. Ya ibu pergi dulu. Pokoknya ibu kabarin kalau udah sampai ya. Udah ya. Selamat jalan nenek tua. Ibu pasti sudah berangkat sekarang. Ya Allah, tapi kenapa perasaan aku tidak enak? Aku merasakan sesuatu yang janggal. Ada apa ya? Dasar pemalas. Bukannya membersihkan lantai, malah dia enak-enakan melamun. Hah, nih rasakan. Kamu menantu pemalas. Najwa. Iya Bunda. Kamu itu lagi ngapain sih? Kenapa ngepel sambil melamun? Kamu nggak lihat tuh? Lihat, kotoran masih berceceran di mana-mana. Dasar jorok menantu ini. Kamu itu benar-benar pemalas, Najwa. Astagfirullahaladzim. Tapi kan aku udah mengepel bagian situ. Jadi, kamu menuduh ibu yang mengotori lantai ini? Ya? Enggak Bunda. Nanti biar aku pel lagi. Kamu tuh kenapa? Nggak usah pura-pura sakit deh. Maaf Bunda. Kelihatannya dia mulai kelelahan. Tapi kok kelihatannya tadi dia mual. Jangan dia hamil. Najwa? Najwa, kenapa kamu diem aja? Ayo cepat keluar, Najwa. Najwa, kamu kenapa? Kenapa tadi kamu mual-mual? Kamu hamil ya? Aku juga nggak tahu kenapa Bunda. Najwa, kalau kamu sampai hamil, kamu harus kandungan kamu itu. Astagfirullahaladzim. Bunda, kalau aku sampai hamil itu artinya adalah cucu dari Bunda. Apa Bunda tega cucu Bunda sendiri? Diam kamu, Najwa. Saya tidak sudi punya cucu dari kamu. Kalaupun saya harus punya cucu, itu akan lahir dari kandungannya Priti.
Apa istri saya hamil? Ini tidak seperti yang Anda pikirkan, Pak Rehan. Istri Anda tidak hamil. Dan malah kondisinya sangat mengkhawatirkan. Apa maksudnya, dokter? Kondisi Anda sangat lemah, Ibu Najwa. Dan perlu diingat, Anda hanya memiliki 1 ginjal. Jadi Anda tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu lelah. Anda harus banyak istirahat. Dan juga Anda tidak boleh stres jika ingin cepat mengandung. Iya benar, kamu memang harus banyak istirahat. Tapi sebentar dokter. Dokter yakin istri saya memang bisa hamil? Dari analisa medis, kondisi rahim istri Anda tidak bermasalah. Dan insya Allah bisa mengandung. Hanya saja kondisi fisiknya yang punya 1 ginjal, jadi dapat membahayakan proses pembuahan. Dan akibatnya kemungkinan besar untuk mengandung itu sangat tipis. Tapi kemungkinan itu pasti ada kan, dokter? Aku masih tetap bisa hamil kan? Semuanya Allah yang menentukan. Saya sebagai dokter hanya dapat menghimbau dan membantu. Tapi saya tidak bisa merekomendasikan secara detail. Semuanya tergantung pada kesehatan fisik Ibu. Saya mengerti, dokter. Berarti itu artinya saya akan banyak menemui kesulitan. Bagaimana ini, Rea? Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena Allah yang menentukan segalanya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Kita kembalikan semua pada Allah. Kamu tahu kenapa kamu gak bisa hamil? Itu karena sumpah yang sudah saya ucapkan. Apa maksud ibu bicara seperti itu? Seharusnya kamu itu tidak usah bertanya, Najwa. Kamu itu sudah menzolimi ibu dengan merebut Rehan dari Priti. Dan sekarang Tuhan akan menghukum kamu juga dengan tidak memberikan kamu anak. Karena kamu tahu, kebahagiaan dari seorang lelaki adalah anak. Dan kamu tidak akan pernah bisa memberikan seorang anak pun kepada Rehan. Tolonglah Bu, jangan bicara seperti ini. Kata-kata yang Ibu sampaikan menyakitkan. Dan itu bisa membuat dosa bagi Ibu. Tolong istighfar Bu. Ibu tidak akan diam, Rehan. Perempuan ini bukan hanya mengambil kebahagiaan dari ibu, tapi dia juga telah mengambil kebahagiaan dari Priti. Apa ini pantas dikatakan Bu? Aku tidak mau mendengar yang lebih buruk lagi. Berhenti. Kamu mau ibu kutuk juga rupanya, Rehan. Ya, kamu mau menjadi anak durhaka dengan melawan ibu kandung kamu sendiri terus-menerus. Iya. Bu, sungguh aku minta maaf. Aku juga tidak ingin jadi anak durhaka. Tapi Najwa juga tanggung jawabku, Bu. Kalau Ibu tetap bersikap begini, aku minta maaf. Terpaksa kami berdua akan pergi. Hei Najwa, ternyata kamu juga sudah mengajarkan anak saya untuk mengancam ibunya sendiri. Ibu, tolong hentikan sikap Ibu ini. Tolong kendalikan diri Ibu. Jangan bersikap kasar lagi pada Najwa. Ayo Najwa, kamu butuh istirahat. Ayo. Saya harus memikirkan cara lain untuk memisahkan mereka. Harus. Tidak perlu kamu menangis.
Tidak perlu juga kamu memikirkan kondisi kita sekarang. Tidak perlu kamu merasa sedih karena kita belum punya anak. Aku menangisi kehidupan aku, Re. Kalau aku gak bisa memberikan kamu keturunan, itu artinya aku bukan perempuan sempurna. Ini sudah pernah kita bahaskan sebelumnya. Dan dalam pembahasan kita sudah setuju untuk tidak mempersoalkan itu. Kamu juga sudah bisa mengerti. Ini tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Kamu udah memberikan semuanya untuk aku, Re. Kamu bahkan sering bertengkar sama ibu kamu karena kamu selalu membela aku. Tapi aku gak bisa memberikan kamu apa. Najwa, apa kamu tidak ingat? Ingatlah bahwa selamanya aku tidak menganggapmu sebagai bebanku. Tidak pernah. Kenapa kamu bilang begitu sekarang? Tidak boleh, kamu tidak boleh bicara begini. Najwa, dengar aku baik-baik ya. Saat ini, aku bisa bernafas. Dan aku mau hidup untukmu. Setiap kali aku bangun dari tidur, aku bangun dengan harapan bisa berbuat yang baik untukmu. Kamu adalah alasan untukku bertahan. Kamu adalah bagian dari hidupku, mengerti? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Sudah, jangan menangis. Berjanjilah kamu tidak akan mengkhawatirkan apapun.